Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhasana Aprilia, NPM 2011070218. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Fitri Agunanda, dengan mata kuliah Islam dalam Lingkungan Hidup. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi ayat Al-Quran tentang lingkungan dan hidup. Al-Quran merupakan mukjizat Islam yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai Alkitab terpadu ini menghadapi dan memperlakukan peserta didiknya dengan memperhatikan keseluruhan unsur manusiawi, jiwa, akal, dan jasmaninya. Al-Quran menggunakan benda-benda alam sebagai tali penghubung untuk mengingatkan manusia akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi sekecil apapun adalah di bawah kekuasaan pengetahuan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran mempunyai kedudukan dan fungsi yang paling utama dalam kehidupan manusia. Dari segala aspek kehidupan, dengan mentaburi Al-Quran akan kita temukan petunjuk-petunjuk nilai yang dapat kita jadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Jelaskan bahwa naluri manusia untuk tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Quran agar mengetahui kriteria mana yang perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan dan hidup. Yang pertama ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4, yang berbunyi, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan kamu sekali-sekali tidak melihat para ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu yang lihat sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Dan yang keempat yaitu, kemudian pandanglah sesekali, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surat Al-Mulk ayat 4. Yang selanjutnya itu terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Di sini ayat 41 yang berartikan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang kedua itu, katakanlah adalnya perjalanan di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 42. Materi selanjutnya yaitu isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama ini isi kandungan dari surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Bahwasanya ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis yang tidak ada makhluk hidup dapat melakukannya. Tiap-tiap langit itu menempati ruang yang telah ditentukan baginya di tengah-tengah jagat raya, dan masing-masing ini lapisan terdiri dari begitu banyak planet yang tak terhitung berjumlahnya. Makanya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Yang kedua yaitu isi kandungan dari surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, di mana telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini, sebagian akibat dan peperangan dan penyerbuan pasukan pesawat terbang, kapal peperangan dari kapal selam ini. Hal ini ditandai oleh akibat daripada apa yang dilakukan dari umat manusia, berupa kezaliman, banyaknya lenyapan perasaan, dan pengawasan yang Maha Pencipta. Dan mereka melupakan sama sekali akan hari hisab. Hawa nafsu terlepas dari bebas dari kalangan yang sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Karena tidak ada lagi kesadaran yang timbul dari muka bumi ini dalam diri mereka, dan agama tidak dapat berfungsi lagi untuk mengekang kebinalan hawa nafsunya serta mencegah keliharannya. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.